Awal film diperlihatkan keluarga kaya raya, terlihat seorang bapak yang sedang mengerok jangkot langsung dihampiri oleh sang anak. Terlihat mereka berdua yang akan mengenang kematian istrinya dan langsung diberikan suatu kalung, termasuk juga untuk memakai gaun istrinya. Mereka berdua sangat bersedih karena istri sudah tiada, akan tetapi ada sesuatu yang terjadi. Sejak kejadian itu 7 tahun telah berlalu, kisah akan berfokus kepada laki-laki yang bernama Morgan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang akan melakukan suatu misi khusus dan langsung mempersiapkan diri suatu gedung yang sangat tinggi. Terlihat Morgan yang sudah membidik sasarannya untuk melakukan pertempuran, akan tetapi lalu tiba-tiba tanpa diduga, misi itu langsung kacau karena ada seseorang yang telah membidik balik kepada Morgan, yaitu pembunuh bayaran yang lain, sehingga harus kocar-kacir untuk melarikan diri dan pertempuran terjadi. Anjir, hari yang sangat sial bagi Morgan. Terlihat Morgan tertembak di bagian perut dan harus mengeluarkan isi perut tersebut dengan peluru yang menempel. Terlihat Morgan yang benar-benar kesal dan kesakitan, terasa ingin berteriak. Maka di sana Morgan menenangkan diri di atas kasur. Nah, beberapa lama kemudian ada seseorang yang menelepon, yaitu adalah pacarnya Morgan yang bernama Sophie. Terlihat Sophie senang melihat Morgan dan mengajak untuk PCS alias video call seksual. Terlihat Sophie yang sudah membuka sebagian. Nah, ternyata sinyal jelek, maka PCS pun telah gagal. Hahaha. Di suatu tempat di sisi lain ada suatu kumpulan kepolisian internasional yang telah jengkel terhadap kasus pembunuhan, maka akan memburu semua pembunuh. Ladies and gentlemen, let's get to work. Thank you. Kembali lagi kepada Morgan yang hari ini sudah bersiap-siap untuk menemui sang pacar karena semalam telah gagal. Tidak lama setelah itu, Morgan yang baru sampai di tempat Sophie lalu melihat Sophie yang sedang mengajar guru PAUD. Morgan pun langsung menunggu di luar untuk menunggunya. Tidak lama setelah itu, mereka langsung meluapkan rasa rindu dengan mengadu jigong dan dilanjutkan untuk nyangcut bersama. Rindu yang tak karuan melihat Sophie yang baru keluar dari kamar mandi, maka Morgan pun langsung meronta-ronta adu gabrut. Keesokan harinya, Morgan menemui sang guru untuk menerima misi khusus, yaitu untuk melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan untuk mendapatkan 6 juta dolar. Terlihat misi itu bukan hanya satu, tapi ada 6 misi, dan misi ini sangatlah penting. Masih di hari yang sama, Morgan menemui Sophie kembali dan mengajaknya untuk berbelanja mingguan di Alfamart. Terlihat mereka berdua langsung memborong semua barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi di tengah-tengah memborong, Morgan melihat ada seseorang yang sangat misterius. Akan tetapi Morgan mengabaikannya karena takut Sophie curiga. Tak terasa hari pun telah berlalu, maka malam pun telah tiba. Terlihat Morgan dan Sophie yang masih JJM alias jalan-jalan malam dan tegur sapa saling kangen karena hari yang seperti ini sangatlah langka bagi mereka. Nah, kemudian mereka melalui jalan terowongan dan melihat ada satu orang gelandangan yang menurut mereka ya biarkan sajalah, itu hanya gelandangan biasa. Akan tetapi lalu tiba-tiba
bagoi, ternyata itu adalah bukan gelandangan biasa, itu adalah pembunuh yang dikirim untuk membunuh Morgan. Akan tetapi untung saja Morgan bisa menanganinya dan membunuh pembunuh bayaran tersebut. Terlihat Morgan yang telah seperti itu, Sophie pun menjadi shock. Tak menyangka Morgan yang telah membunuh seseorang dan meninggalkannya di terowongan tersebut. Sophie menjadi shock dan terlihat Morgan untuk menguatkan Sophie bahwa dia ingin membela diri dan ingin juga melindungi Sophie dengan segenap kemampuan dan rasa cinta yang sangat dalam. Who are they? Setelah menenangkan Sophie, Morgan langsung beralih kepada Caldwell dan menunjukkan bahwa dirinya telah diburu oleh seseorang. Akan tetapi Caldwell malah tertawa dan menjelaskan kepada Morgan bahwa misi tersebut telah berjalan. Semua orang di dunia ini telah diberikan misi untuk membunuh bayaran profesional. Ada 6 orang dan sisa 5 orang termasuk Morgan. Di sana akan dibayar 6 juta dolar dan masing-masing harus mengirimkan sidik jarinya. Anselm Ryder, Pablo Martinez, Yuko, Charming Demir, Falk. Now Falk. Oh, tanpa diduga, ternyata targetnya adalah semua para pembunuh bayaran profesional yang ada di dunia ini. Maka Morgan langsung bersiap-siap untuk melakukan pemburuan. Semua senjata dan perlengkapan semuanya sudah disiapkan. Di suatu tempat terlihat ada penjara yang sangat kumuh. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Falk. Ini adalah pembunuh misterius yang akan membunuh yang lainnya bernama Damier lalu beraksi. Satu persatu misi telah dijalankan. Terlihat si botak yang bernama Inspektur Leon yang telah menerima paket yang berisi sidik jari para korban. Ini untuk mengesahkan pembayaran. Lalu kemudian Inspektur Leon menemui seseorang yang bernama Jonah. Ingat 7 tahun yang lalu yang ayahnya dibunuh oleh seseorang pembunuh bayaran. Disinilah Jonah, sang anak yang mempunyai rasa dendam yang sangat mendalam, ingin memainkan suatu permainan yang sangat unik, yaitu pembunuh bayaran memburu para pembunuh bayaran, dan ini sangat manjur. Mantap, entah dari mana Morgan mengetahui bahwa Inspektur Leon ini adalah sebagai kancu-kancunya untuk menjalankan misi pembunuhan. Terlihat Morgan dan menodongkan senjata mau tidak mau membeberkan semuanya. Ketika menggali informasi yang lebih dalam, ternyata ada seseorang yang menelepon langsung kepada Morgan. Terlihat Morgan melacak lokasi orang tersebut. Nah, di sana belum terdeteksi. Akan tetapi orang itu mengajak untuk kerjasama bahwa ini semua harus diselesaikan dengan seksama. Nah, wanita ini yang bernama Falk. Lalu kemudian Falk langsung memberikan informasi ada satu target yang harus kita buru yang bernama Martinez di Barcelona. Tanpa banyak bacot, Morgan langsung berangkat menuju Barcelona untuk meringkus target yang bernama Martinez. Tidak lama kemudian, Morgan langsung membidik Martinez yang terlihat tidak mengetahui kedatangan Morgan. Akan tetapi, Martinez mengejutkan sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Pembunuhan jarak jauh ternyata gagal dan Morgan langsung saja menemukan Martinez dengan secara dekat dan langsung ngobrol. Akan tetapi Martinez memohon kepada Morgan dia hanya mempunyai satu anak yang harus dibesarkan. Akan tetapi dia juga sudah jadi pensiun untuk menjadi pembunuh bayaran. Di sana Martinez sangat memohon kepada Morgan untuk tidak membunuhnya sekarang. Terlihat sang anak mengajak ayah untuk makan roti dan di sana hatinya terenyuh.
Ambisius Morgan untuk menghabisi semua pembunuh sangatlah besar, sehingga Morgan langsung datang dan duduk bersama mereka semua di meja makan. Di sana Martinez menceritakan semuanya karena dia sudah menjadi pensiun dan tidak menjadi pembunuh bayaran lagi. Mereka berdua langsung curcor alias curhat sampai ngocor. Di sanalah Morgan mengirimkan untuk bisa bekerja sama, dan di sana juga akan ada seseorang yang datang dan ini sangat berbahaya. Untung saja Morgan langsung menembak wanita yang bernama Yuko. Terlihat Martinez juga akan menembak Morgan, akan tetapi dengan semua keyakinan dan kepercayaan, akhirnya Martinez menyerahkan pistol tersebut dan saling percaya. Lalu tiba-tiba anjir ngilu, langsung saja sidik jari dari Martinez dipotong oleh Morgan untuk diselamatkannya. Tidak lupa juga sidik jari Yuko langsung diambil untuk diserahkan. Ketika selesai menjalankan misi, Morgan yang masih berada di Barcelona tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang telah menyusup ke kantor ataupun ke markasnya dari Morgan. Akan tetapi Morgan langsung membuat strategi untuk bisa melemahkan orang tersebut. Orang itu yang bernama Ryder. Maka di sana Morgan langsung gaskan saja. Ketika scene berganti, terlihat ada seseorang yang telah disuntik racun. Ternyata itu adalah Caldwell, salah satu guru dari Morgan. Nah, di sana juga ada wanita yang bertudung. Dia adalah si licik yang bernama Falk. Di sana juga Falk menginginkan informasi dari Morgan dan seluruh para pembunuh. Akan tetapi pertanyaannya adalah Caldwell menolaknya secara mentah-mentah. Setelah itu dia menemukan ada satu penawar. Nah, di sana langsung memikirkannya kembali. Karena Falk mempunyai racun penawar, terlihat Caldwell menyetujui untuk memberikan informasi semua para pembunuh. Tanpa banyak bacot, langsung saja memberikan informasi terlebih dahulu. Dia adalah Falk, langsung saja semua informasi tentang dirinya akan dikirim kepada Morgan karena harus bertarung secara adil. Tidak lama kemudian pesan itu sampai kepada Morgan. Semua seluk-beluk Falk telah diketahui oleh Morgan. Kemudian semua informasi tentang dirinya yang bernama Falk ini langsung di-delete supaya tidak bisa di-copy paste. Nah, langsung saja Falk ingin mengetahui semua informasi tentang Morgan, termasuk juga Sophie, pacarnya Morgan, letak, termasuk juga nomor kontak. Nah, di sana juga mereka langsung beradu argumen. Lalu tiba-tiba setelah kejadian semalam, Morgan langsung menghubungi Caldwell untuk memastikan keadaan. Akan tetapi di rumah Caldwell sudah hancur berantakan. Telepon tersebut diangkat oleh seorang polisi tanpa basa-basi, langsung ditutup lagi. Tidak lama kemudian setelah menelepon Caldwell, ada Falk yang menelepon. Ternyata si licik Falk ini adalah salah satu inspektur kepolisian internasional yang sedang menyamar. Di sana juga membeberkan semua informasi, termasuk juga dia mengetahui Sophie berada di mana, dan dia juga akan memerintahkan seseorang pembunuh bayaran yang bernama Ryder untuk memburu Sophie, dan dia akan terancam, termasuk juga Sophie akan dibunuh oleh Ryder. Anjir, dengan keadaan panik Morgan langsung menelepon kepada Sophie yang sedang mengajar di grup PAUD. Terlihat Morgan yang panik karena ada seseorang yang datang ke tempat Sophie. Dia adalah Ryder. Dia akan membunuh Sophie.
Setelah kejadian itu, Morgan langsung berlari dan langsung menemui Sophie. Terlihat Sophie sangat pucat dan kecewa kepada Morgan apa yang telah terjadi. Nah, mau tidak mau Morgan akan menceritakan semua pekerjaannya. Ternyata dia adalah sebagai pembunuh bayaran. Disinilah Sophie baru tahu bahwa dia pacarnya adalah seorang bajingan. Di sana juga Sophie menjelaskan bahwa aku telah hamil karena telah beradu gabrut semalam bersamamu. Oleh karena itu kamu harus bertanggung jawab. Di sana juga Morgan ingin Sophie aman dan Sophie akan diterbangkan ke suatu tempat yang sangat jauh. Perpisahan yang sangat mengharukan di mana situasi yang masih genting ini, Morgan terpaksa harus menerbangkan Sophie ke suatu tempat yang sangat jauh supaya tidak menjadi target pembunuhan. Di sisi lain kita akan melihat si botak yang bernama Inspektur Leon yang telah menerima paket dari Morgan. Paket itu berisi 2 sidik jari Martinez bersama Yuko yang telah dikirim oleh Morgan untuk mendapatkan duit. Sebelum melancarkan aksi yang sangat keji, terlihat Morgan yang telah takjiah terlebih dahulu kepada Caldwell, sang guru tercinta. Di sanalah langsung dendam yang sangat besar itu meronta-ronta untuk melakukan pembalasan. Target yang selanjutnya adalah Ryder. Langsung saja Morgan tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung saja ke tempat markasnya Ryder. Terlihat markas Ryder ini sangatlah misterius seperti orang penjagalan alias psikopat. Di sana juga melihat banyak sekali koleksi-koleksi jari manusia yang telah dia bunuh. Sangat mengerikan sekali. Lalu kemudian Morgan langsung menyusun rencana karena Ryder telah datang. Langsung nancep Morgan menusukkan satu racun yang sangat mengerikan supaya Ryder tidak bisa bergerak. Terlihat Ryder yang sudah kewalahan untuk memahami racun tersebut. Nah, inilah kesempatan Morgan untuk menggali informasi kepada Ryder. Ternyata Ryder adalah bawahan dari Falk dan dia sudah membeberkan semuanya. Bagoy, ternyata ini adalah jebakan. Terlihat semua para inspektur dan kepolisian internasional telah mengepung dari markas Ryder. Ternyata Falk yang memimpin semuanya. Mau tidak mau Morgan harus menyusun rencana untuk melakukan kabur dari tempat ini. Tiba-tiba pengepungan yang sangat brutal, akan tetapi Morgan tidak akan eleh-geleng dan mempersiapkan diri untuk melakukan terjun bebas di atas jembatan yang sangat tinggi. Inilah keberanian Morgan yang harus diberikan penghargaan internasional. Ya, akhirnya Morgan bisa langsung keluar dari tempat ini dan kabur dari pengepungan para inspektur dan Falk yang sangat mengerikan. Terlihat semuanya sangat aman-aman saja sehingga Morgan bisa lolos dari kematian. Selang beberapa lama kemudian, Morgan langsung membersihkan diri dan menutup semua luka. Akan tetapi di tengah-tengah dia sedang mengobati dirinya, dia telah menerima berita yang sangat mengerikan bahwa semuanya dari dalang ini adalah Jonah.
Tanpa basa-basi, Morgan langsung menemui orang yang bernama Jonah. Dia adalah seseorang yang mengikat dendam kusumat yang sangat mengerikan karena ayahnya telah dibunuh oleh para pembunuh bayaran. Mengingat kita semuanya bahwa Jonah ini adalah yang menjadi dalang di balik semua permainan ini. Akan tetapi Jonah juga menjelaskan bahwa dirinya sebagai korban. Yang paling mengerikan adalah dikendalikan oleh Falk, sang pembunuh bayaran nomor 1 dunia. Once you did that, My father's finger was cut off. Singkat cerita, Jonah pun mempercayai Morgan dan Morgan menguatkan Jonah bahwa Falk ini harus benar-benar ditangkap oleh semua kepolisian. Disinilah langsung menginstruksikan untuk menangkap Falk. Setelah pertemuan dengan Jonah, melihat semua informasi dari agen, ternyata Falk sudah ditangkap dan dihukum mati. Nah, di sanalah keadaan sudah menjadi aman sentosa. Morgan langsung menemui Sophie untuk membicarakan dia ingin bertemu dan sekarang keadaan sudah normal. Rindu yang sangat mendalam kita adu gabrut lagi. Seperti biasa, hotel remang-remang, langsung saja tanpa basa-basi Morgan menemui Sophie dan bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan untuk kita semuanya. Semua yang sudah terjadi lupakan saja karena di dunia ini hanya milik kita berdua. Semuanya ngontrak. Di sana juga mereka akan melakukan pertandingan bulu tangkis bola pingpong yang terakhir kalinya. Tanpa diduga, keesokan harinya ada seseorang yang nelfon yang bernama Falk, dan Falk ini yang sangat mengerikan ternyata hidup kembali. Terlihat Falk mengancam bahwa dia mempunyai seseorang yang engkau cintai, yaitu Sophie, dan hari ini sedang kami tawan di tempat yang telah engkau adu gabrut. Terlihat mereka semua sangatlah bersedih. Mau tidak mau, Morgan langsung mengambil tindakan dan berlari untuk menyelamatkan Sophie. be there. Sophie! Sophie! Anjir, drama. Ternyata ada jebakan yang telah dipasang oleh Falk, dan Falk sangat cerdik sekali bahwa telah memasang bom di antara kedua sisi pintu. Terlihat Morgan mau tidak mau harus menyerahkan pistolnya dan menyerah kepada Falk. Di sana juga Falk ingin memainkan bahwa harus memilih antara dua, Sophie atau dirinya sendiri harus mati. Melihat Sophie yang sangat benar-benar sudah tidak walakaya, maka di sana juga ada seseorang yang menolong, yaitu Inspektur Leon. Come on, get up now. Have fun. Sophie! Harapan besar Inspektur Leon malah ditembak dan bom terus berjalan dan air juga terus mengalir kepada Sophie. Mau tidak mau ini akan terjadi kematian. Terlihat mereka semua sangat panik, dan kalau misalkan kita tahu bahwa si Inspektur Leon itu langsung saja lemparkan pistol dan langsung tembak itu bathtubnya supaya ngocor airnya, inilah malah drama dan langsung menolong Sophie. Akhirnya mau tidak mau, karena inilah dramatis yang sangat mengerikan, Sophie harus diselamatkan dengan sangat santuy, dan akhirnya gubrak di bawah sana Sophie harus meninggal. Akan tetapi waktu terus berjalan untuk melakukan peledakan. Nah, selang beberapa waktu kemudian Sophie langsung saja digenjot oleh Morgan karena bom telah nonaktif. Karena genjotan ini sangatlah cepat, akhirnya Sophie tersadar kembali dan mengeluarkan air yang sangat banyak. Memang sungguh sangat menegangkan. Akhirnya Sophie berhasil diselamatkan oleh Morgan. Di sana Sophie yang sangat shock meminta kepada Morgan untuk berjanji bahwa harus menangkap Falk hidup atau mati. Get that bitch.
Ya kawan-kawan semuanya, filmnya telah tamat. Akhirnya Morgan dan Sophie bisa bersatu kembali dan menjalani hidup dengan normal. Nah, di sini kita mengetahui bahwa hikmah yang bisa kita ambil adalah pekerjaan apapun boleh dikerjakan, apalagi hasilnya besar, asalkan jangan merugikan orang lain, apalagi merugikan orang yang kita cintai. Ingat wahai para bapak, memang mencari uang itu sangat penting, tapi ada hal yang sangat penting adalah efek samping apa yang kau dapatkan ketika kau mendapatkan uang tersebut. Kami dari Karya GC bersama direksi yang telah mengedit, termasuk juga mengatur, nonton film dan apapun itu namanya, mengucapkan terima kasih. Asoy Geboy.